Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, untuk video kali ini saya akan membuat bagaimana caranya soal ini yang kita sudah sediakan di Word, yang sudah kita sediakan di Word. Ini akan kita buat secara online, yaitu menggunakan platform Google, namanya Google Formulir. Nah, pertama-tama pastikan bahwa aplikasi browser Google Chrome sudah terinstall, dan ini yang akan kita gunakan yaitu aplikasi browser milik Google itu sendiri. Oke, jadi untuk membuat Google Formulir atau mengarahkan ke Google Formulir itu ada dua cara. Cara pertama itu adalah langsung kepada formulirsnya, forms.google.com. Ini cara pertama, dan cara kedua kita bisa langsung mengarahkan ke atau Google Drive. Kemudian kita buat folder di situ. Caranya gampang saja. Kita bisa klik new di sini, atau bisa kita klik kanan folder. Oke, karena saya sudah caranya seperti ini ya. New, nama folder misalkan uh, naskah ujian semester. Karena saya sudah buat sebelumnya, jadi saya hanya untuk mencontohkan bagaimana cara membuat folder. Oke, setelah folder sudah terbuat, kita akan masuk ke dalam folder itu dengan cara klik dua kali ya. Oke, untuk membuat Google Formulir, sebenarnya saya lebih menyarankan menggunakan Google Drive ini daripada menggunakan yang langsung ke sini. Sebenarnya sama saja, tapi untuk pengakses yang lebih cepat, artinya sekaligus sama media penyimpanannya, ada baiknya langsung ke Google Drive. Caranya kita bisa klik kanan, kemudian Google Form, kemudian pilih form kosong atau blank form. Itu cara pertama. Cara kedua bisa klik new, kemudian Google Form, kemudian blank form. Nah, jadi dari kedua cara itu tujuannya sama, yaitu membuat file formulir Google baru. Nah, di sini ada uh, nama file ya. Kemudian di sini ada tema, customize tema, kemudian preview, kemudian di sini ada setting dan kirim. Jadi sebelum memulainya, alangkah baiknya kita harus men-setting dia dan jadikan dia sebagai kuis. Karena secara default ketika kita membuat Google Formulir baru itu tidak terset otomatis menggunakan Google Form itu yang kuis, bentuk kuis. Kita setting, kemudian general di sini kita harus checklist yang collect email address, artinya mengumpulkan email address, alamat email. Kemudian batasi hanya untuk satu pengguna saja, uh, artinya orang yang tadinya mengakses hanya bisa membuka Google Form ini satu kali saja. Kemudian di sini presentasi, kita bisa tampilkan tampilkan progress barnya, atau kita bisa membuat pertanyaan itu secara acak. Jadi kalau misalkan dibuat pertanyaan itu acak, maka ini harus diaktifkan. Jika tidak, maka ini jangan diaktifkan. Kemudian di sini ada pesan konfirmasi, kita bisa setelah mereka kirim soalnya atau hasil ujiannya, kita bisa cantumkan misalkan di sini terima kasih sudah ujian, seperti itu. Ini contoh saja. Kemudian di sini ada di tab menunya ada kuis. Pertama kita harus ini jadikan sebagai kuis, ini harus diaktifkan. Caranya diklik saja. Oke, release grade. Jadi ini artinya uh, akan secara otomatis ketika responden mengirim ini untuk nilainya ya, rilis nilainya ini akan secara manual ketika kita misalkan memeriksa hasil dari jawaban peserta ujian. Jadi sarankan ini secara default yang nomor satu aja yang diaktifkan. Kemudian responden dapat melihat
ini mission question, correct answer, point value. Ini bisa kita hilangkan checklistnya, nilai poinnya. Jadi nanti peserta bisa melihat poin yang tidak kita berikan pada masing-masing soal. Kemudian jawaban benar ini kita hilangkan. Kemudian pertanyaan ya mission ini kita hilangkan checklistnya. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, untuk settingannya sudah berhasil. Sekarang kita menuju ke untitled form. Di sini bisa kita masukkan misalkan nama mata kuliah, teknik komputer. Di sini form deskripsi kita bisa masukkan misalkan jadwal ujian atau persyaratan atau metode apa yang harus kita gunakan, cantumkan dalam naskah soal kita. Di sini ada pertanyaan baru, ya. Ini adalah sebuah pertanyaan. Kita bisa masukkan di sini. Yang pertama itu adalah NRP. Otomatis ini adalah pilihan jawaban pendek. Kalau yang panjang adalah paragraf. Ini adalah multiple choice, checkboxes, drop down, atau upload file. Kemudian ini kita kasih kosong. Kemudian kita duplikat formnya. Di sini nama. Jangan lupa ini dikasih wajib di checklist requirednya. Begitupun juga ini. Kemudian jika yang kita ngajar itu ada beberapa kelas. Misalkan kelas di sini saya pilih drop down. Misalkan 1A SN, 1B SN. Ya. Kemudian buat pertanyaan baru lagi. Nah, di sini ketika semua sudah kita buat formnya, misalkan NRP, nama dan kelas. Yang ketiga, yang keempat ini adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kita ambil dari yang kita sudah siapkan di Word tadi, untuk biar lebih jelasnya. Saya copy, klik kanan copy, sini klik kanan paste, atau bisa menggunakan keyboard shortcut Ctrl C dan Ctrl V. Kalau menggunakan MacBook, Command C dan Command V. Oke, untuk optionnya di sini saya blok semuanya, kemudian saya copy, kemudian di option 1 ini saya aktifkan, klik, langsung kita paste di sini. Nah, maka secara otomatis dia akan membuat option jawaban, ya, pilihan. Tapi dengan persyaratan di sini harus sudah diaktifkan multiple choice-nya. Nah, di sini bisa langsung kita masukkan kunci jawabannya. Yang mana jawaban yang benar, misalkan dia dapat poin 3 misalkan, atau 2, itu tergantung dari perhitungan atau jumlah soal yang dibuat, yang disediakan. Misalkan di sini poinnya saya kasihkan 5. Dan jawaban nomor 1 yang benar ini adalah A. Jadi, kalau misalkan kita sudah kirim ke peserta ujian dan mereka pilih jawaban A benar, maka dapat poin 5. Kalau jawaban B atau C atau D dan seterusnya, maka tidak akan mendapatkan poin sama sekali. Kemudian kita down. Kemudian buat pertanyaan baru. Pastikan bahwa untuk membuat pertanyaan baru harus diaktifkan form yang terakhir seperti ini. Karena kalau di sini nanti akan terbuat pertanyaan baru di antara kelas dan nomor 1 ini. Nomor 1 soal pertanyaan. Kemudian kita pastikan lagi yang soal nomor 2. Di sini kalau kita lihat soal nomor 2 menggunakan gambar. Jadi kita copy.
kemudian paste di sini, dan gambarnya tidak masuk ya. Nah, untuk memasukkan gambar, di sini ada ikon simbol gambar image, kita klik. Kemudian ada pilihan, ada banyak sekali pilihan di sini. Ada foto ya, Google Drive, Google Images dan sebagainya. Kita pilih yang pertama, upload. Kemudian kita browse. Nah, kita browse, cari di mana file gambar itu sediakan. Kebetulan sudah sediakan di download. Kemudian ini pilih motherboard, tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, maka dia akan muncul di sini. Jadi sini adalah pertanyaan, kemudian sini adalah gambar dari pertanyaan tersebut. Untuk optionnya bisa kita langsung masukkan seperti cara pertama, copy, kemudian aktifkan optionnya, klik kanan, paste. Nah, masukkan kunci jawabannya. Poin jika benar dapat 5. Di sini adalah jawaban benarnya adalah C, motherboard. Kemudian done. Nah, perlu diketahui di sini pada option pertanyaan, ya, ada option pertanyaan. Di sini ada menu yang seperti ini. Ini bisa diklik. Kemudian ada namanya shuffle option order. Artinya jawaban dari pilihan ini itu akan diacak. Jadi misalkan yang tadinya di awal, kalau kita aktifkan ini, maka dia di sini Vega mungkin jadi di sini, di B atau di C dan sebagainya, tergantung dari masing-masing peserta ujian mengaksesnya. Nah, ini bisa diaktifkan dengan persyaratan option A ini harus dihilangkan, karena nanti akan ketahuan misalkan kalau diacak yang tadinya A di atas, jadinya D atau E di atas ya. Misalkan saya contohkan aja dulu ya, saya contohkan seperti ini. Nah, dia akan kalau diaktifkan shuffle option ordernya, dia akan seperti ini, tidak berurutan A, B, D, E, C. Maka untuk mengantisipasinya kita bisa menghapus optionnya. Nah, setelah selesai, ini akan tersimpan secara otomatis. Dan kita lihat di judul sini belum ada judul formulirnya. Kita bisa langsung klik di sini, langsung secara otomatis dia akan mendeteksi judul form yang pertama kita buat. Kemudian di sini kita bisa preview, melihat hasil Google Form yang telah kita buat. Nah, di sini ya sudah sesuai, masukkan email, NRP, nama, kelas, kemudian pilihan pertanyaan, misalkan sini dapat A, kemudian di sini ini ya. Artinya sudah sukses. Tinggal kita misalkan masukkan kop surat, misalkan masukkan kop di dalam di atas form ini, bisa kita pilih customize time, kemudian choose image atau pilih gambar, kemudian pilih upload, browse. Saya masukkan kop surat yang sudah saya sediakan dalam bentuk gambar, kemudian saya down. Maka jadi kop suratnya berada di posisi atas. Oke, kalau kita preview kembali, maka dia akan jadinya seperti ini. Oke, kemudian setelah sudah selesai, bisa kita kirim langsung ke email. Misalkan di dalam panitia ujian itu sudah disediakan email untuk mengirim link naskah soal ujian, jadi bisa kita langsung mengarahkan ke sana.
pakai email yang tersediakan oleh panitia, misalkan UAS atau ujian semester ganjil@gmail.com. Subjeknya misalkan nama mata kuliah, oleh nama dosen ya, misalkan nama dosennya Andi Malarangi atau Andi Kapurung, S.Com Remkom. Di presentasi ini bisa kita mencantumkan misalkan mata kuliah juga bisa, artinya supaya kita tahu bahwa ini adalah mata kuliah ini komputer. Kemudian di sini kelas, misalkan 1A, B, dan C, prodi teknik komputer. Bisa juga masukkan nama dosen sekaligus, seperti itu. Setelah semua selesai, kita bisa langsung kirim, klik tombol kirim ini, maka soal itu akan sudah terkirim di panitia penyelenggara ujian semester. Baik, cukup sampai di situ yang bisa saya buatkan videonya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Jadi ini khusus untuk pilihan ganda. Kalau untuk yang soal SI test, saya sama sekali tidak menyarankan. Kenapa? Karena proses pemeriksaannya yang ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.